Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ella Rismawati, NIM 2020-11014, kelas manajemen 2A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor-faktor terjadinya kesalahan penulisan ejaan: 1. Ketidakpahaman, 2. Kelalaian, 3. Kurangnya motivasi, 4. Kurang percaya diri. Contohnya, 1. Kampung perahu, dalam KBBI seharusnya kampung perahu. Yang kedua, kebun, dalam KBBI seharusnya kebun. Yang ketiga, warung, yang baku seharusnya warung. Pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh kutipan langsung. Menurut Pati 5, tahun 2013, halaman 4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Contoh dari kutipan tidak langsung, seseorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Nama pengarang, tahun, dan halaman diletakkan di belakang kalimat. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawabannya, biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain, menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Contoh biografi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Contoh dari bibliografi. Apabila yang dijadikan sumber itu ialah buku, susunannya yang pertama nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Contoh penulisannya, Ibeng Pramana AM tahun 1985, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia, Dikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, Balai Pustaka. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya, kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan
Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh dari penggunaan kata jam. Setiap 6 jam sekali ia harus minum obat. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 7 jam sehari. Contoh dari penggunaan kata pukul. 1. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7.30. Setiap pukul 7, penjual nasi goreng itu lewat di depan rumah. Pertanyaan yang kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Bahasa dinyatakan sebagai alat-alat komunikasi oleh masyarakat pemakai bahasa karena bertujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang bersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi. Oleh karena itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa. Pertanyaan yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, tanda koma banyak disalahkan penggunaannya karena pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contohnya, 1. Sinta membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka di warung sebelah. 2. Indra, Indri, dan Indra adalah anak kembar 3. Yang ketiga, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yang keempat, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Yang kelima, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Pertanyaan yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap, namun titik 2 tidak dipakai di perincian bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, 1. Tika membeli buah. Buahnya itu terdiri dari apel, pisang, salak, dan durian, menggunakan titik 2. Yang kedua, hanya ada 2 kemungkinan dalam menjawab soal ujian, yaitu benar atau salah. Titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Dalam kalimat majemuk, contohnya 1. Hari sudah pagi. Ibu bergegas pergi ke pasar. 2. Doni membaca jurnal. Farah mencatat rangkuman pelajaran. Grace memilah data statistik. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kesalahan penggunaan huruf miring. Wi-Fi dan hotspot, greenhouse, 5 minutes with Quran before beginning the learning activity. Workshop, dan marching band. Istilah itu seharusnya menggunakan huruf miring sehingga menjadi seperti di bawah ini. Pertanyaan yang ke-9 atau yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Contohnya, anak-anak bermain di teras. 2. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. 3. Di mana kecap itu dibuat? Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A,
Huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N,